anxiety, take it off of me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, good people. Hi, university, maybe high class, and high student. So, whoever you are watching this, I just wanna greeting you. Me, I'm Zaldin Alvin Hoyer. That is my name. And in this video, in this channel, you can see the channel, and I'm a king in this channel because this is my video, this is my section. So if you tap my video, yeah, this is me. And what we gonna do? I'm very nervous because this is my first time doing this. I mean, my mind always thinking about how much the time that I should finishing. So yeah, let's begin. After I'm greeting you, I have to always take video because the material is not yet, but because I don't know how to I formally myself to you, whoever you are, because this is gonna be so difficult for me because I have to talking about psychology, which is that is my major. And yeah, hi Mami Rianti. If you check my duty, yeah, this is me. I'm randomly talking, I'm randomly speak, and I don't know how to being a great person in this video, but yeah, I'm doing up to me. So yeah, after I greeting you, after I talking randomly, I have to very serious because I need you guys, whoever you watching this, to get insight, to get the knowledge about psychology. And I know that is our, I know that is our secara the way we wanna get. So yeah, without further ado, check it out. I'm Zaldin Alvin Hoyer, psychology. And Spada. Oh my god. Disclaimer, guys, before we get the material, before we next slide, next video, I think you and me have to make a kesepakatan. Because I know you watching this channel because you find the psychology word, yes, because this is the general psychology secara umum ya teman-teman. So I don't know how to I want to tell you this. Okay, we have to make a sepakatan because I have my way to how I tell you about psychology. So I need you and me know this way caranya. Jadi my way is I wanna this video you play because you and me wanna discussion about psychology. So if you wanna correcting me in this video, I'm so open. And yeah, itu salah satu esensi, one of our essential my esensi, because I'm thinking about the general humanity. You and me as human, we know about maybe
study learning about, yeah, the context is psychology. So oh my god, this is so belak-belakan, but ya, this kesepakatan itu apa maksud saya, you and me, we see this as, maybe we can make this discussion as a brainstorming, right? So if you know more about the material, yeah, I'm so open. Yeah, if you happy with my material in next video, on the next video, yeah, I'm so happy. So yeah, maybe that's all my disclaimer, because yeah, I'm so nervous with this. Okay, check it out. Okay, hi, I'm back. Okay, first of all, I want to show you this, guys. Yes, designed. If you interest with psychology, of course, you guys pasti tahu the names. Definitely you know, guys, what we call this. Yes. Oke, ini namanya Trisula. Oke, jadi simbol ini tuh namanya Trisula, dan aku akan memberitahu teman-teman semua makna dari Trisula ini. But before that, because this is psychology umum, my major and my duty first context, jadi akan lebih baik, the better, yang harus aku lakukan itu adalah memberitahu kalian secara umum dulu apa itu psikologi. So yeah, karena waktunya juga sangat banyak, the time is very extensive for me, dan let me slowly mendeskripsikan semua apa yang ingin aku jelaskan. Thank you. Aduh, maaf banget. Jadi teman-teman, pertama, psikologi itu kita sebut dengan psikologi, dan juga psikologi itu tuh berkaitan dengan negara Yunani. Jadi psikologi itu berasal dari kata Yunani kan, dan ada dua kata yang bersangkutan yang membuat psikologi, kelengkapan psikologi itu yang pasti udah sangat kita tahu sebagai psychology student, yaitu psycho and logos, yang berarti psycho itu berarti jiwa dan logos itu berarti ilmu, artinya ilmu. So ya, dan pemaknaannya atau penjelasannya itu pasti banget kita akan ketemu dengan kalimat perilaku, terus proses mental gitu kan, yang mana psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, perilaku manusia, dan proses mental seorang manusia, yang dimana banyak sekali aspek, there's many aspect that having correlation with mental progress of humans, gitu. Jadi nanti bakalan banyak hal-hal yang bersangkutan kok dengan proses mental, apalagi yang selalu kita temukan di berbagai kelas di setiap mata kuliah gitu. And ada beberapa tokoh yang memang dari awal itu mendeskripsikan apa itu psikologi. Okay, wait. So okay, the comment is done. Sorry about the distraction. And tadi yang ingin aku lanjutkan tentang tokoh tadi kan. Jadi yang sudah aku pelajarin, yang sudah aku tangkap, tokoh itu ada 3 tokoh teman-teman. Jadi ada Aristoteles, ada Wundt, and Woodward, and Marquis. Before that, ini secara umum lagi,
secara umum lagi, teman-teman harus tahu tentang studi psikologi ini. Jadi psikologi ini tuh lahir bertempatan dengan berdirinya juga laboratorium psychology laboratorium pertama di dunia, yang mana itu berdiri dan lahir di tahun 1979. Sudah aku cek juga di internet, bertepatan dengan itu oh my god, ya pada tahun 1979. Dan lagi-lagi banyak hal-hal yang menyangkut tentang keilmiahan, tentang keilmuan ya teman-teman, negara Jerman. Dan ya, ini lahirnya itu di negara Germany and in Leipzig University. Itu sudah diberitahu juga oleh dosen aku. Oke, next, aku langsung aja. Jadi tokoh pertama itu ada Aristoteles. Beliau mendefinisikan kalau misalkan psikologi itu, maybe we can catch it up about this word, jiwa. Oke. Jiwa atau anima, yang mana merupakan kekuatan hidup atau unsur kehidupan. So it's like essential maybe. Dan juga bersangkutan dengan tumbuhan atau anima vegetatif, di mana makan, minum, dan perkembangbiakan itu sangat bersangkutan dengan psikologi. Jadi itu yang Aristoteles definisikan, teman-teman. Selanjutnya juga ada dari Wundt. Beliau mendefinisikan kalau psikologi itu adalah ilmu tentang kesadaran jiwa, yang mana direfleksikan dalam tadi I have to stop di kesadaran, dan dimana kesadaran itu menyangkut dengan pikiran atau emosional juga, seperti tertawa, menangis, dan lain sebagainya. Oh my god, kita udah masuk di aspek apa yang aku maksud, guys. Oke. Selanjutnya ada dari tokoh Woodward and Marquis. Beliau itu mendefinisikan psikologi itu tentang ilmu aktivitas individual, oh my, yang dimana mencakup motorik, berjalan, berhubung. Yang motorik it's like berjalan, berbicara ya. Terus kognitif juga, melihat, mendengar, mengingat, berpikir, dan emotional also as well, Dan esensi-esensi yang aku sebutkan tadi itu sangat-sangat bersangkutan dengan yang udah aku awal tadi mention, teman-teman ya, tentang psikologi yang sangat mencakup banyak aspek di dunia ini. So tadi udah aku sebutkan, udah aku baca tentang 3 tokoh ini, bagaimana they mendeskripsikan psikologi gitu kan. Oh ya, biar semakin jelas tentang my background. Okay, you guys definitely know this theory personality from Sigmund Freud ya kan. Nah, jadi beliaulah yang awal-awal sekali itu membuat teori tentang simbol ini. Jadi beliau itu kan punya teori yang namanya id, ego, dan superego. Jadi guys, 3 ini sorry my finger. So it's like 3 right. Jadi 3 ini tuh ditempatkan id, ego, dan superego, yang dimana ya seperti yang kalimat kita tangkap itu, Trisula ini menggambarkan 3 aspek kehidupan manusia, which is id, ego, dan superego ya kan, dari teori beliau gitu. Jadi beliau sangat sangat exist about this sign gitu, ada beliau yang dan tadi yang udah aku mention juga, kalau misalkan Yunani itu sangat
exist juga dari yang lahirnya psikologi. Jadi juga simbol atau sign ini itu juga berasal dari angka 23 Yunani, dari angka 23 alfabet Yunani, guys. Jadi emang sangat logis sih kalau emang balik lagi, kalau memang ini bersangkutan dengan negara Yunani. Yes, maybe kita bisa lanjut lagi sejarah psikologi. Sorry ya teman-teman, I'm so nervous and I don't know how to expressioning myself. Jadi I feel very confused. Maybe whoever you watching this, you can melihat itu, dan psikologi pasti tahu tentang itu. So aku akan lanjut dengan hal umum aja teman-teman, maybe yang sangat bisa kita diskusikan. Okay, hello guys, sorry about before because itu terjadi secara langsung karena I make this content with 10 minutes and it was time's up, and yeah, let's continue the material. I need you to ignoring this and this, yeah. Let's just focus with the expression. Karena tadi sebelumnya aku juga kan bilang untuk yang umum gitu, yang bisa kita diskusi. So yeah, we have to discussion and brainstorming. Jadi aku langsung ingin membahas tentang aspek-aspek yang udah tadi dari 3 tokoh itu yang aku ke-mention gitu kan. Jadi itu dari kata per kata itu bisa sekali kita diskusikan, bisa sekali kita membuat pikiran kita tentang psikologi lebih luas gitu. So ya, ngomong-ngomong about expression, about this aspect emosi, pasti about expression, pasti yang kita tangkap itu tentang emosi kan. This is how we menginterpretation our emotional. So this is the expression. Jadi psikologi itu sangat sangat mempedulikan. We are caring about expresi, about emotional, about cognitive, about every aspect that we can always berbeda kan. Jadi pasti yang selalu tersangkut itu pikiran, karena kita memikirkan ekspresi orang gitu. Oke, aku izin live bentar tadi dan kita langsung next aja. Dan ini aku mau menunjukkan ini kan, it's behavior guys. So let's talk about behavior atau perilaku. Nah, kalau dalam psikologi ya teman-teman, mari kita berbincang bebas saja. Perilaku ini itu kalau dari psikologi benar-benar udah banyak penelitiannya. Oke. Sudah beribu-ribu penelitian tentang perilaku. Bagaimana this behavior bisa terbentuk, bagaimana orang seperti ini can make this happens. Bagaimana anak ini bisa memicu hal ini ke anak ini. Bagaimana orang tua ini bisa memicu perilaku ini ke anak ini. Ya, itu adalah sebuah cantuman yang namanya perilaku. Jadi yang kata yang bisa kita diskusiin itu adalah pembentukan, terbentuk, bentuk. Maybe and it's normal. It's normal because behavior itu berjalan dengan
sendirinya, dan teori psikologi juga sudah meneliti itu karena ingin tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Seperti itu. Jadi kayak aspek lingkungan, aspek pengalaman, terus juga yang pastinya in another section aspek emosi, aspek kognitif itu sangat-sangat supporting dari pembentukan progres behavior guys. Jadi udah banyak sekali teori yang teori-teori tokoh psikologi kepribadian yang terlibat dalam proses penelitian kepribadian. Contohnya itu seperti John B. Watson, bapak behaviorism and then Pavlov, terus juga B.F. Skinner gitu. Dan juga contoh perilaku terbentuk dari lingkungan tempat tinggal. Nah, itu dia yang tadi aku sebut tentang aspek lingkungan, aspek pengalaman. Jadi place, tempat tinggal, itu tadi yang aku kalimatin tentang anak yang perilakunya terbentuk dari orang tua. Itu adalah proses perasaan atau proses motorik. Kita diskusin yang motorik gitu kan. Jadi dari sensasi anak tersebut, apa yang anak tersebut lihat dari perilaku manusia, dari perilaku orang tuanya. Nah, itu kan proses pengalaman ya kan, yang dimana lingkungannya itu membentuk lingkungan yang dia lihat itu, perilaku another one itu tertangkap dan itu dijadikan oleh anak tersebut pengalaman. Nah, jadi itu terjadi proses motorik sehingga anak tersebut melakukan pengulangan dari perilaku kedua orang tuanya, dan itu sangat bahkan kemampuan anak tersebut bisa sangat intens melakukan kembali perilaku kedua orang tuanya tersebut, seperti itu. Dan itu sebuah psikologi kecenderungan yang sangat sensitif. Jadi behavior ini sangat terdukung gitu, approach atau pendekatan psikologinya dengan pemahaman banyak orang gitu, karena sangat mudah ditangkap seperti itu. Berbeda dengan another approach atau pendekatan yang mungkin lebih rumit gitu kan, karena proses sensasi dan persepsi penangkapan orang gitu. Jadi mungkin banyak manusia yang sangat tertarik kalau membahas tentang behaviorism psychology gitu teman-teman. Aku juga maaf banget lagi nggak tahu. Aduh, tadi kan kita mau diskusikan, jadi mungkin muncullah sebuah kritik tentang diri aku. Ya ampun. Oke, more semangat, lebih semangat, bisa bilang. Nah, misalkan anxiety ini tuh terjadi juga karena adanya kemiringan kan teman-teman, pasti di individu tersebut, atau mungkin ketidakseimbangan begitu. Jadi misalkan ada penelitian tentang kecemasan yang misalkan terbentuk karena kalian pernah dengar PTSD nggak sih? Itu pasca trauma disorder gitu kan teman-teman. Jadi misalkan ada seorang anak mahasiswa hukum, itu tuh misalkan mereka sudah menyelesaikan proses learningnya, atau misalkan udah selesai dengan tanggung jawab pembelajarannya, dan mereka udah masuk ke dunia pekerjaan, itu bisa saja fenomena yang dia alami waktu proses pembelajaran di kuliah itu terulang kepikirannya, karena ada fenomena baru lagi yang dimana itu membuat dia trauma, seperti itu. Jadi itu salah satu anxiety
bagi individu tersebut, teman. Oke, teman-teman, halo, lanjut lagi. Oke, I'm so sorry about saying hello again and again, because balik lagi, I want a disclaimer about my 10 minutes. This is my way to recording myself buat today ini, because I have to hemat with my storage management. Jadi ya seperti itu. Jadi kan tadi udah times up, jadi pas behaviorismnya itu agak langsung terpotong gitu. Jadi aku mau selesain sedikit tentang behaviorism tadi, tapi sekarang aku udah ganti background karena tadi buat my time problems gitu. Jadi kan tadi behaviorism terakhir tadi soal anxiety. Nah, jadi itu tuh suatu, mungkin bisa kita tangkap suatu keputusan akhir dari proses tersebut. Jadi bisa teman-teman cari mungkin tentang penelitian anxiety tersebut melalui behaviorism way atau behaviorism theory itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke psikoanalisis. Oke, lanjut psikoanalisis. Tapi aku sudah sedikit berpikir different thing before aku know something. Tapi sekarang aku mau kasih tahu gitu ya. Dosen aku, Bu Irianti Usman MA, pernah di pertemuan kedua atau ketiga gitu kan kelas, ternyata aku tahu dari Ibu Irianti dan sangat wah, ternyata seperti itu gitu kan. Kalian pasti tahu tentang tokoh Sigmund Freud ya kan, teman-teman, pemegang pertama psikoanalisis, pencipta pertama teori psikoanalisis gitu, dan juga pastinya melahirkan terapi psikodinamik, karena yang kita tahu kan psikodinamik itu terapi ya kan gitu, proses-proses terapi dari psikoanalisis tentang alam bawah sadar gitu, tentang isu-isu kesadaran, isu-isu alam bawah sadar gitu kan. Dan apa ya tadi pengen aku jelasin, nah ternyata psikoanalisis ini ya, kalau untuk mazhab ini kali ini itu ternyata kalau psikoanalisis ini itu bisa dibilang unbasically knowledge, jadi kayak pengetahuan yang tidak berdasarkan gitu, teman-teman, yang tidak ada dasarnya, dimana itu maksudnya itu nggak ada penelitian yang mendukung unsur-unsur psikoanalisis ini. Jadi benar-benar nol penelitian gitu, nol action gitu dari tokoh Sigmund Freud, teman-teman. Jadi agak diragukan ya, pas aku tahu itu juga I know. Jadi kenapa banyak tokoh-tokoh psikologi kepribadian yang jadi juga kalau dari proses story gitu kan, ada yang jadi dengan tokoh Sigmund Freud ini menjadi berselisih, terus juga ada yang berusaha ingin melengkapkan teori Freud gitu kan. Jadi mungkin that's why tokoh-tokoh tersebut melakukan hal itu gitu sih yang aku tangkap. Jadi karena penelitian beda dengan mazhab-mazhab lain kan, kayak behaviorism tadi, dosen aku bilang kalau udah beribu-ribu penelitian, terus juga mazhab lain misalkan kognitif, dimana orang meneliti tentang proses otak atau proses berpikir orang-orang gitu kan, teman-teman, gitu. Jadi ya seperti itu psikoanalisis, teman-teman. Sehingga mungkin kalian bisa dengar psikoanalisis perkembangan anak dari Karen Harney, terus psikoanalisis usia dini, nah gitu-gitu. Jadi emang banyak ininya. Terus psikoanalisis sosial pastinya ya kan. Nah itu tuh suatu perkembangan, suatu development
dari psikoanalisis gitu teman-teman. Mungkin aku mau lanjut lagi ke humanistik atau existentialism ya teman. Balik lagi ke kata berkembang. Jadi ya existentialism ini atau humanistik ini tuh sangat mencakup dengan kata berkembang karena mazhab ini itu definisinya itu adalah memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dan punya potensi berkembang. Oke, mari kita diskusikan seperti apa ya maksudnya itu ya. Potensi berkembang. You know. Dari aku pernah juga baca di rekomendasi dosen kepribadian aku kalau tentang eksistensialisme ini, itu ada di toko Eric Fromm, dan itu tuh ada kayak apa ya, potensi kalian tahu transendensi nggak? Nah jadi kalau transendensi itu kan kalau aku pernah searching itu tentang perkembangan manusia ya kan. Nah jadi I know. Jadi ini sangat logis kalau tentang apa eksistensialisme ini. Dimana dosen aku juga pernah bilang kalau, dan aku sangat setuju sih, dan sepertinya ini bukan cuma dari dosen aku, tapi maaf aku tadi kayak terpaku gitu. Kalau psikologi ini tuh bukan hanya mempelajari tentang perilaku atau proses mental dari manusia, tapi juga bagaimana bisa membuat suatu individu itu berpotensi, mengembangkan potensinya untuk hidup. Nah gitu guys. Jadi humanistik itu misalkan di aspek kemanusiaan, ya memang artinya manusia ya, maaf. Jadi ada gitu loh, exist gitu kan, ada. Jadi emang potensinya itu ada dan perlu dikembangkan. Jadi banyak sekali mungkin suatu hal yang dorongan kayak misalkan rootedness, keterhubungan gitu kan. Jadi mereka tuh suatu prinsip. Nah prinsip yang dimana digunakan untuk suatu individu bisa mengembangkan potensinya hidup di dunia itu gitu loh. Jadi nanti bakalan banyak consensus atau kesadaran yang exist di pikiran gitu kan, pikiran setiap individu itu tentang hal ini, hal itu, hal baru yang dimana akan selalu berkembang sehingga puncak dari potensinya itu terjadi gitu berkembangnya gitu sih. Dan juga apa ya, tentang kebutuhan dari orang lain juga. Mungkin aku nggak tahu sih, ini cuman kita brainstorming ya. Kita mungkin jangan menggunakan, aku juga nggak mau menggunakan internet, dan disclaimer aku pakainya ini ya teman-teman, catatan. Jadi bukan internet, searching internet. I'm not kind of person like that. I'm not astagfirullah. Jadi gitu. Kalau eksistensial itu keberadaan nggak sih, maksudnya kita perlu juga keberadaan orang lain gitu, another person maybe gitu, di mana dijadikan sebagai potensi juga gitu kan. Jadi itu tuh berhubungan dengan kasih sayang, penghargaan, abnormalisasi diri. What kind of sentence of this fisiologis, keamanan, kasih sayang. Oh my god, fisiologis dari fisik, mungkin dari genetik kali ya, dari aspek genetik gitu loh. Terjadi apa ya, udah ada ini esensi awalnya untuk berkembang gitu. Jadi mungkin fisiologis sangat penelitian fisiologisnya juga terdukung banget di humanistik, atau ya namanya juga humanistik ya, pasti berhubungan juga dengan yang namanya fisiologis gitu.
Dan menurut aku juga ada exist biologinya nggak sih? Oh my god. Halo guys, jadi kita balik lagi with this background maybe ya, untuk mewakilkan gitu sebagai bentuk perilaku, terus esensi emosional, kognitif, because semua itu bisa kita tangkap dari ekspresi ini maybe, because expression kita sebagai perwakilan dari psikologi, karena identik kan psikologi itu dengan ekspresi gitu kan, gitu. Jadi mungkin tadi kalau about 15 hub itu udah aku mention kan, by psychology, psychoanalysis, and then humanistic atau existentialism, behaviorism, and cognitive itu udah aku mention, dan aku coba korelasinya apalagi pas bagian psikoanalisis terakhir tadi kan di bagian akhir. I hope you enggak I hope you don't do not skip gitu. I know you're not kind of person like that gitu. Aku sangat itu ya, stylizing my mouth to speak English. I know this is bad things, but I hope I can fluently my English gitu. Agak curhat ya, nggak apa-apa. Oke, terus juga aku mau intiin aja, kita simpulin aja, dan it's a very random aspek, konteks per konteks gitu kan. Jadi kalau misalkan membicarakan tentang tadi aku juga ada yang ingin aku kasih tahu, tapi oh iya, aku juga dari internet dapat, kalau kan kita sebagai psychology student kan udah benar-benar penasaran psikolog gitu kan, itu gimana sih menanggapi situasi kalau counseling kan. Nah guys, ini sangat inti, kita harus tahu dari sekarang biar kayak agak aware gitu kalau emang udah saatnya kita praktik. Jadi kan ini psikologi umum kan, jadi ini mungkin salah satu knowledge, general knowledge, pengetahuan umum kalau tentang psikolog menanggapi situasi. Jadi dia itu kalau misalkan lagi proses counselingnya, seorang psikolog itu jangan menginterpretasikan atau menampilkan emosi psikolog tersebut. Jadi dia gimana ya, kalau mati rasa mah ya bukan itu, but it does guys, it work. Kalau seorang psikolog itu benar-benar profesionalnya itu definisi profesional gitu loh, jadi tidak bring emotional, not bring emotional at all sama sekali dalam menanggapi situasi, dalam menanggapi kliennya. I hope you know pokoknya gitu. Jadi itu esensi pertama guys. Terus esensi ke enggak ada nomor-nomoran. Maksudnya esensi selanjutnya tentang psikologi apa ya? Mungkin kalian bisa cantumin di kolom komentar apa yang bisa diskusiin, apa yang aku harus tahu gitu tentang apa yang ingin aku tahu. Pasti kalian orang-orang pada hebat kan yang nonton ini, maksudnya kayak you dubbing me, you dubbed with my action, with this action dengan apa yang aku lakukan ini, and I don't know what I have to do. Apa lagi tentang esensi psikologi yang bisa kita diskusiin gitu kan. So hello guys, I'm back. I decided to use this background karena I think it's less section. So jadi ini pilihan yang right choice untuk dijadikan closingan. Tapi it's not closed yet. Oke, kita harus dapat esensi dari pembelajaran dari video ini pokoknya, tentang apa ya,
banyak sekali yang sangat bersangkutan. Aku selalu mention tentang banyak sekali yang bersangkutan dengan psikologi kan. Dan yang harus kita tahu seperti sensasi dan persepsi itu sangat-sangat bisa digunakan sebagai topik pembelajaran menurut aku ya kan, dari yang aku tangkap. Karena bagaimana cara menangkap dan mempersepsikan emosi, terus juga there is many things that many people tell their perception about any aspect, ya kan. Oh my god, itu udah benar susunan katanya, I think. Dan apa ya yang harus disimpulkan juga, pokoknya psikologi itu yang sangat paham tentang bagaimana bertindak, bagaimana berbicara, bagaimana mengekspresikan, ya kan guys. Terus juga ini juga tentang, selain tadi esensi pertama itu tentang psikolog menanggapi situasi, yang perlu kita tahu itu psikologi itu dahulunya itu, karena ini umum kan, jadi kita juga tahu harus proses sebelum kita sebenarnya tadi benar-benar terlalu jauh kita udah kayak sok-sokan membahas tentang aspek-aspek, but we not yet knowing about general psikologi gitu kan. Jadi yang juga pernah dosen aku bilang waktu awal-awal pembelajaran tentang psikologi ini tuh pas lahir, belum jadi ilmu gitu loh guys, belum ditetapkan gitu. Jadi sebelum kayak lahir pada tahun 1979 tadi kan, berbarengan dengan laboratorium tersebut. Jadi psikologi ini tuh sebelum diputuskan menjadi suatu ilmu ini tuh masih kayak masuk ranah-ranah kedokteran gitu. Jadi kita bisa mendiskusikan ini kalau misalkan kita membincang tentang psikologi gitu kan. Jadi ini tuh baru ditetapkan jadi suatu keilmiahan, suatu studi gitu, dinamakan psikologi gitu. Psikologi, sehingga ketemu kata psikologi ini tadi kan. Itu sebenarnya belum banget ditetapkan, karena maksudnya kan banyak ilmu yang emang kayak ilmu bahasa, ilmu kesehatan, nah itu emang udah ditetapkan gitu loh. Maksudnya kalau psikologi, jadi benar-benar abis semua aspek, kayak aspek perilaku, aspek pikiran, aspek emosional itu tercakup jadi satu, sehingga nanti muncullah kata jiwa, kata ilmu, sehingga terbentuklah itu namanya ilmu psikologi gitu teman-teman. Jadi itu juga salah satu insight yang harus kita tangkapkan gitu. And next, kalau psikologi apa lagi yang harus kita bahas ya teman-teman? Mungkin tentang psikoanalis. Oh ya, membahas tentang banyak aspek-aspek. Tadi juga udah sempat aku mention. Jadi emang akhirnya psikologi ini itu kan karena emang terbukti sangat luas, very extensive, very wide. Akhirnya banyaklah hal-hal yang mensupport psikologi. Jadi sampai lahir psikologi cross kultural, lintas budaya, psikologi sosial. Jadi emang mencakup. Jadi misalkan kalian ketemu situasi seperti apa, situasi seperti ini, situasi seperti itu tuh pasti bisa disangkut pautin dengan psikologi loh guys. Hal-hal goib bahkan bisa diperdebatkan dengan ilmu psikologi gitu. Jadi asalkan pinter ininya aja, ya enggak sih? Jadi karena pintar apa ya, kita pintar memanage tentang knowledge kita tentang psikologi gitu. Jadi di sini juga kita masih benar-benar belajar. Aku pun merasa belum sesanggup itu untuk memperdebatkan something dengan menggunakan psikologi, walaupun aku sangat yakin emang psikologi ini ilmu yang tepat untuk
memperdebatkan everything gitu kan, gitu. Apalagi habis itu maybe ya, we almost close, we almost done I think, because aduh apa ya because juga kami diharuskan di mata kuliah psikologi umum ini diharuskan 50 menit juga, dan I think it's almost done. And yang mungkin aku harap teman-teman juga setidaknya ada yang teman-teman banyak tangkap tentang psikologi juga kan, apalagi secara umumnya dulu, jangan terlalu kejauhan, karena aku juga merasa aku tidak terlalu jauh juga tadi menjelaskannya, karena aku mengejar my duty, my completely duty gitu. Jadi I think aku juga melakukan kecerobohan sangat banyak di tugas ini ya. Gitu ya, esensi yang kita dapat Trisula tentang lahirnya psikologi, tentang proses konseling, tentang mazhab-mazhab tadi yang emang cukup randomly pembahasannya, terus juga tentang lahirnya ilmu psikologi sehingga dijadikan sebuah ilmu. Maybe ya, I'm pretty sure that I bisa finishing this duty. So thank you so much guys for bring me membawa aku sehingga aku first person yang harus aku thank you itu, yang harus aku say thank itu adalah Ma'am Irianti as my lecturer di mata kuliah ini, terus juga teman-teman, I know you watching this kelas kelas A, dan juga ya, I have to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a nice day, have a nice semester, have a nice agenda, have a nice journey. Love you guys. Dah. And pada oh my god, disclaimer guys, before we get the material, before we next slide, next video, I think you and me have to make a kesepakatan because I know you watching this channel because you find the psychology word, yes, because this is the general psychology secara umum ya teman-teman. So I don't know how to, I wanna tell you this. Okay, we have to make a kesepakatan because I have my way to how I tell you about psychology. So I need you and me know this way caranya. Jadi my way is I wanna this video you play because you and me wanna discussion about psychology. So if you wanna correcting me in this video, I'm so open. And yeah, itu salah satu esensi, one of our essential my esensi, because I'm thinking about the general humanity. You and me as human, we know about maybe study learning about, yeah, the context is psychology. So oh my god, this is so belak-belakan, but yeah, this kesepakatan itu apa maksud saya, you and me, we see
this as maybe we can make this discussion as a brainstorming, right? So if you know more about the material, yeah, I'm so open. Yeah, if you happy with my material in next video, on the next video, yeah, I'm so happy. So yeah, maybe that's all my disclaimer, because yeah, I'm so nervous with this. Okay, check it out.